Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar di channelnya Madam Suki ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Ini pesulap merah ya? Bukan, ini adalah tukang tarot. Oke, Besti, hari ini kita ada kabar apa sayang? Kayaknya hari ini atau saat ini lagi rame tentang penangkapan Nikita Mirzani. Kita tahu dong ya siapa itu Nikita Mirzani. Jadi ada apa sih Madam Suki dengan Nikita Mirzani? Nah, pasti ada kalian yang berpikir atau menganggap penangkapan dari Nikita ini ada hubungannya dengan Najwa ya. Tapi bukan, ini lain perkara. Jadi orang tersebut melaporkan Nikita ini udah mulai tanggal 16 Mei 2022. Kebayang dong ya, ini udah agak lama dong ya. Tapi namanya orang sudah melapor, pasti laporannya itu kan menunggu ya kan, karena terlalu banyak kasus yang ditangani oleh kepolisian. Anyway, si Nikita ini mempunyai masalah sama siapa sih namanya ini, sebentar ya, nyontek ya, Nindi Ayunda. Nah, udah ingat kan? Nah, kemudian pacarnya si Nindi Ayunda ini yang bernama Dito Mahendra ini pun melaporkan. Kemudian Polresta Serang Kota melakukan pelimpahan berkas, kemudian mengumpulkan barang bukti dan tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE ya. Jadi kita memang mesti hati-hati ya, karena kan kita ini diberikan kebebasan sekarang ini ya, tetapi nggak bisa sembarangan untuk menghina orang atau istilahnya di dalam undang-undang IT itu ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan. Terus sekarang kita mau lihat apa ya? Oh ya, kenapa sih Madam Suki kok selalu ngomentarin sesuatu yang viral? Karena ya namanya juga kasus viral kan, itu kasus masih fresh dan hangat begitu loh. Dan kita bisa sekaligus belajar ya dari kasus-kasus viral itu. Oke, kalian pasti udah ngikutin ya eh, apa saat si Nikita ini ditangkap begitu, dan kemudian ada acara kayak teriak-teriak gitu. Kita tahu kan ya, Nikita itu orangnya kan namanya juga wanita Amazon ya, kayaknya itu dia orang yang berani banget gitu loh. Tapi kenapa dia itu teriak-teriak? Kita mau lihat emosi dari Nikita pada saat ditangkap itu. Kenapa dia itu kok teriak-teriak ya? Oke, jadi kondisi psikis dari Nikita akan Madam Suki lihat. Jadi di sini ada flooring, di sini ada thunderbolt, oke. Di sini ada healing, oke. Healing ini banyak keluar ya akhir-akhir ini. Nah, jadi flooring ini kan pada saat itu Nikita kan ada di mall ya atau gimana gitu. Bahkan dia itu bersama anaknya yang bungsu. Nah, ketika si emaknya ini ditangkap itu dibawa, ya otomatis lah si bungsu ini menangis karena kan selain dia nggak tahu apa-apa juga, apa sih kok mamanya dibawa begitu, kasihan juga ya. Jadi flooring ini mau ngasih tahu pada saat itu benar-benar Nikita nggak pernah nyangka, nggak pernah membayangkan ada penangkapan gitu. Jadi ini tiba-tiba banget, meskipun dia tahu ada proses pelaporan itu dan prosesnya sudah berjalan. Tidak-tidaknya ia berpikir kalau itu terjadi, bisa jadi itu kan di rumah, bukan di saat dia pas belanja and whatever itu bersama keluarganya, bersama teman-temannya mungkin ya. Nah, di sini ada thunderbolt, di sini ada sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Namanya emosi itu seperti bom ya. Ketika meledak, ya udah, dia pasti akan berteriak-teriak, dia pasti akan histeris dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya sih bukan
terjadi sama Nikita aja, tetapi bisa terjadi kepada kita semua. Benar apa enggak? Ya, lagi enak-enak jalan-jalan, lagi senang-senang, pokoknya lagi pas tidak menduga akan sesuatu terjadi, dia ditangkap. Nah, di sini ada healing. Jadi di sini ada kartu healing. Maksudnya itu adalah pada saat ini kita itu benar-benar membutuhkan seseorang yang dekat sama dia. Mungkin itu adalah seorang psikolog, mungkin ya, kan mungkin bisa didampingi ya kan. Atau istilahnya ada orang-orang di situ yang bisa menenangkan emosinya. Karena ini dia menjerit-jerit histeris itu hanya luapan emosi kok. Ya. Terus harus ada orang yang mendampingi, harus ada orang yang menenangkan. Ibaratnya kalau kita habis kepanasan lah ya, jalan panas banget. Terus kita akan pusing ya, atau kita mungkin akan pingsan ya. Orang itu harus duduk dulu, kemudian ada orang yang datang, nyamperin, dan mungkin akan memberikan air, dan akan membuat orang tersebut tenang. Begitu ya. Jadi ini adalah kondisi si Nikita, karena pada saat ini dia kemungkinan akan ditahan itu 20 hari ke depan. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah 20 hari itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita semua. Kalau kita lagi marah sama seseorang, ya harus direm ya. Harus berterima kasih kepada kepolisian, karena di sini masyarakat mulai merasa kayak, wah ternyata polisi tidak memandang bulu ya, begitu. Jadi memang tugasnya polisi kan memang membuat kondisi atau situasi masyarakat itu nyaman ya kan. Kalau ada yang membuat gaduh seperti ini kita, ya barangkali mereka memang perlu untuk menyadarkan. Jadi mudah-mudahan dari kasus Nikita ini kita akan belajar. Oke, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu kondisi ini dan masih penasaran, kalian bisa lihat videonya di sini. Oke? Gak apa-apa bang, dari luar aja, tenang aja. Ini polisi memang benar-benar berbenah ya, karena siapapun tidak bisa kebal dengan hukum ya. Berkas kan sudah dilimpahkan tanggal 16 Mei 2022. Ya, baru ditangani atau terrealisasi pada saat ini. Gimana yang kemarin itu ya? Apa kabar yang terjadi dengan Leslar ya? Ini dilaporkan kemudian dengan cepat si polisi ini atau kepolisian ini sudah memproses kasusnya Leslar. Jadi ini luar biasa banget ya. Semoga kepolisian di Indonesia itu menjadi sahabat masyarakat ya. Karena pada saat ini kepolisian juga sedang memulihkan nama ya. Jadi masing-masing kita berperan sebenarnya dalam kehidupan ini. Oke, jadi Madam Suki akhiri aja buat kalian yang mempunyai gangguan-gangguan pikiran ya, seperti misalkan kalian itu mudah stres, atau kalian itu mudah banget depresi, atau kalian nggak tahu nih, aku tuh kenapa ya kok suka marah-marah, aku nih nggak tahu kenapa kok nggak jelas. Jadi kita harus notice dengan kesehatan mental kita dan kesehatan pikiran ya. Lihat si Nikita ini kan orangnya baik ya, ceplas-ceplos. Ada yang nggak suka, ada yang suka, itu wajar lah ya. Pro dan kontra itu wajar. Tapi dia akan semakin baik kalau mengerem itunya ya kan, maksudnya apa yang dia komentari itu lebih bisa mengerem gitu. Tapi memang nggak ada manusia yang sempurna ya, termasuk juga Madam Suki. Kita semua ini tidak sempurna, tapi kita belajar dari orang-orang yang pada saat ini menjadi pembicaraan, atau orang-orang yang pada saat ini mendapatkan masalah. Ada apa sih? Kenapa sih? Dan kita mesti gimana? Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot, silakan. Dan buat kalian yang mau healing juga, silakan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Jaya.